Bapak, tolong dijelaskan terkait bonsai ini Pak. Kan bonsai ini kan memang harus teliti, kemudian tadi saya lihat kayak dipotongin sedikit-sedikit kayak gitu loh. Itu Oh, proses kayak gitu Pak. jadi gini ya, bonsai ini kan karya seni yang apa ya, yang tidak terbatas. Hmm. Jadi artinya gimana imajinasi kita pohon ini mau dibawa kemana, mau seperti apa, itu harus sudah ada di benak kita gitu. Nah kayak ini kan sampai ada dahan-dahan, cabang-cabang. Ini dulunya kan hanya sebuah tunggul, kayak angka 1 gitu. Dulu ketika kita ingin tunas ini tumbuh, dibiarkan besar, nanti dahan berikutnya yang mana, itu ada proses. Ada proses, tetapi memerlukan juga imajinasi. Jadi ini 5 tahun ke depan pohon ini mau dijadikan seperti apa. Jadi Iya. bukan besok mau jadi seperti apa. Oke. Karena pertumbuhan pohon itu kan tidak secepat apa gitu. Jadi 5 tahun ke depan pohon ini mau seperti apa sih? Yeah. Nah, tahun pertama kita memelihara dahan. Ya. Tahun kedua kita berbicara memelihara cabang. Tahun ketiga memelihara ranting dan anak ranting, dan 5 tahun kemudian jadilah pohon yang kita inginkan 5 tahun yang lalu. Nah, jadi justru melatih berpikir visioner. Ya. Tidak Pak, berpikir kenapa besok. Pak, kenapa harus dipangkas itu Pak? Ini kan perlu pemangkasan. Ini kan tunasnya kalau dibiarkan nah kayak ini. Ini kan sudah besar-besar nih. Ya. Sementara kita tidak butuh si cabang ini sampai ke depan sini gitu. Kita hanya butuh justru sampai di sini. Artinya nanti kita tarik ke bawah. Nah, paling nanti di sini, dan nanti daun itu pol di sini gitu. Paling yang kita panjangin yang ke sananya. Ini juga sama. Ini kan sedang dikawat nih, saya sedang ngawat ini nih. Nah, artinya ini karena kayak ini ke atas tadinya kan. Nah, masa sih ke atas gitu. Makanya kita tarik dulu seperti ini. Nanti akhirnya kita potong kan. Dipangkas lagi. Supaya apa? Supaya rapi apa gimana Ya, Pak? supaya rapi. Nanti Nanti kemudian juga tahapan-tahapannya daunnya tumbuh, sehingga kalau kita sudah selesai nanti akan terlihat sap-sapannya gitu, pengawanan lah. Kalau istilah di bonsai itu ada pengawanan. Ini dahan ini nih ke sini, ini nanti kalau berdaun itu satu gumpluk di sini kayak awan gitu. Nah, terus cabang yang ininya kalau ini sudah ditata di kawat kayak ini kan, ini masih, nah misalnya gini nih. Nah, ini kan kelihatan nanti seperti ini. Jadi ini awan pertama, awan kedua, nanti ini beresin lagi, begitu juga ke depan, ke atasnya sama. Nah, gitu. Pak, Jadi, kalau jadi Bapak ada sap-sapannya. Nah, kenapa dibikin seperti ini? Supaya nanti ketika tumbuh ranting dan anak ranting itu posisinya sudah ada pengawanan, sudah sap-sapannya udah enak gitu. udah enak ya. Nggak semrawut. Pak, ini Bapak kan seorang tokoh politik di Kota Banjar lah, apalagi sebagai ketua partai lah ya Pak. Ini ada sih nggak keterkaitan dengan itu Pak, filosofi yang kita bisa belajar dari ini Pak? Jujur saja saya banyak belajar dari bonsai, karena kita juga diperintahkan belajar dari alam ya. Oke. Nah, ini pertama lah, ini untuk subur, untuk bisa punya cabang, punya dahan, punya ranting seperti ini, apa yang harus kita pelihara? Akar. Berarti kita harus memupuk akar. Harus buat Nah, akarnya ini dulu. filosofi kan. Oke. Kalau organisasi kita mau besar atau partai politik kita mau besar, organisasi apapun, artinya kita harus apa? Memupuk akar rumputnya. Baru nanti organisasi itu tumbuh dengan baik. Nah, itu juga kan filosofi. Sama di pohon. Kalau kita ingin dahan yang besar, yang bagus, ingin cabang-cabang yang bagus, ingin ranting-ranting yang subur dan tumbuh dengan baik, maka kita pelihara akar. Kita harus rajin memupuk akar, mengoreksinya apakah ada akar yang busuk atau tidak. Kita harus rajin. Nah, itu filosofi yang pertama. Yang kedua, sebagai politisi, tadi politisi itu harus berpikir visioner. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nggak ada untuk besok itu bukan politisi. Nah, ini juga sama. Dulu pohon ini kayak angka 1. 5 tahun ke depan ini ingin
segitiga panjang ke kanan. Nah akhirnya dahan pertama kita melihara yang kanan. Dulu itu tunas segede gini sama ini. Nah tahun pertama kita pelihara ini tunas-tunas yang pas, yang tidak pasnya kita buang. Oke. Nah berarti kita harus mengamankan yang diperlukan, yang tidak diperlukan atau mengganggu itu Dibuang. disingkirkan. Nah supaya apa, estetikanya nanti pohon bagus. Jadi dahan ke satu, kedua, ketiga. Tahun pertama kita melihara ini udah fokus aja, jangan dulu karena tidak akan ada ranting kalau tidak ada cabang. Jadi dahan dulu, setelah dahan baru kita bicara cabang. Nah tahun kedua karena dahannya sudah ada, kita mikir cabang yang mana yang harus dipelihara, cabang mana yang harus dibuang. Maka jadilah seperti ini. Nah setelah cabang, tahun ketiga ranting mana yang akan kita pelihara. Makanya ranting ini mulai ranting kan deh. Oke, iya. Yang kecil-kecil ini mulai ranting. Ini banyak yang dibuang, banyak juga yang dipakai, malah diarahkan. Nah setelah ranting, anak ranting, maka ini kurang lebih hampir 5 tahun ini jadilah pohon yang emang dulu dicita-citakan seperti ini. Nah itu jadi filosofi sama dengan visi misi. Oke. 5 tahun ke depan Mau seperti apa? kota ini mau dibawa kemana? Betul. Tahun pertama apa dulu? Tahun kedua apa dulu? Tahun ketiga apa dulu? Tahun keempat apa? Tahun kelima? Maka jadilah kota yang diinginkan 5 tahun yang lalu. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan hari ini sedang menggarap ini, kemudian kita ngacrok ke yang lain dulu kalau misalkan belum selesai gitu. Ranting mau nempel di mana kalau tidak ada cabang? Oke. Cabang mau nempel di mana kalau tidak ada dahan? Oke. Jadi jangan berpikir ranting dan cabang dulu, dahan dulu. Dahan dipersiapkan untuk nempelnya cabang dan ranting nanti. Kita mau bikin program A, duitnya dulu dipikirin dari mana. Kalau nggak ada duitnya, buat apa kita bicara mau program A, program B, naikin ini, naikin itu. Tetapi sumber keuangannya dari mana tidak pernah dipikirkan. Mimpi. Makanya jelas dulu mana dulu sebetulnya yang harus dicari. Ya, betul. Gitu. Pak, ini pohon apa aja ini Pak? Banyak Pak, aneh pikus. Ini lokal Indonesia. Kayak cari beringin Korea namanya ini. Walaupun beringin Korea tapi sudah dibudidaya di kita. Oh itu beringin Korea itu Pak? Beringin Korea. Kalau ditata dengan baik kan jadi bagus. Betul. Nah ini anting putri. Anting putri. Anting putri. Ada juga waru. Nah ini pusu nih, pusu bulu. Ada juga serut. Serut. Strabulus asper lah kalau istilah ininya.